Halo, apa kabar sahabat Pakla dimanapun semuanya berada. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam bincang-bincang kita di dalam Pakla Talk. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah inisiatif yang sangat penting yang telah diluncurkan oleh pemerintah pada bulan Juni kemarin ya, sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, yakni peta jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak lanjutan. Kita beruntung hari ini bisa mengundang Bapak Yuli Adiratna. Beliau adalah Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bapak Yuli, terima kasih sudah hadir di podcast kami ini dan sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih Mbak Rum. Selamat berjumpa di Sahabat Pakla. Terima kasih. Ya, baik Pak Yuli, tadi saya sebutkan bahwa pemerintah sudah meluncurkan sebuah inisiatif yang sangat penting ya, yakni peta jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak lanjutan. Mungkin bisa disampaikan gitu Pak, latar belakangnya apa sih? Karena kalau tidak salah kan sebelumnya sudah ada peta jalan juga ya Pak. Dan itu berakhir tahun 2022. Nah, sekarang ini kita sudah di 2024 dan kita ada peta jalan Indonesia bebas pekerja anak lanjutan. Bisa disampaikan Pak latar belakangnya bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi peta jalan Indonesia bebas pekerja anak ini memang menjadi sebuah jalan bagaimana Indonesia betul-betul bebas dari pekerja anak. Sebenarnya untuk penanganan pekerja anak ini kita sudah mulai sejak tahun 90-an 4 lah kira-kira secara intensif. Awalnya kita punya namanya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Nah, kemudian dalam perjalanannya perlu ada program yang terukur. Maka kita bentuk adanya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak di 2022 selesai. Nah, ketika menganggap bahwa peta jalan ini belum selesai ataupun tujuan penghapusan pekerja anak belum selesai, kita lanjutkan. Karena kita punya cita-cita yang tinggi, 2045 Indonesia benar-benar bebas dari pekerja anak. Jadi bagaimana membangun Indonesia emas tanpa pekerja anak? Itu cita-cita kita. Iya. Kan dilanjutkan ya Pak, kalau situasi pekerja anak itu sendiri apakah memang menyebabkan kita memerlukan peta jalan ini Pak? Bisa digambarkan sedikit misalnya besarannya seperti apa, anak-anak ini ditemukan bekerja di sektor apa saja begitu? Iya, memang secara data BPS ya terakhir kurang lebih ada 1,01 juta untuk pekerja anak. Dan anak-anak ini tersebar di berbagai sektor. Antara lain yang cukup masih tinggi adalah pertanian, kemudian di perikanan juga masuk di sana, dan juga ada sektor-sektor lain. Nah, tetapi yang paling banyak di pertanian. Maka penting bagaimana di sektor pertanian ini betul-betul kita tangani dengan baik. Artinya bagaimana agar anak-anak ini bisa menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memang nantinya bisa membangun Indonesia ini dengan baik. Jangan sampai nanti anak-anak kita biarkan dipekerjakan, bahkan pada bentuk yang terburuk, sehingga terlanggar haknya, sehingga masa depannya menjadi pertanyaan besar. PR kita bagaimana membangun anak-anak untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Oh, jadi mengapa pekerja anak itu memang perlu ditangani, mengingat pekerja anak ini mempunyai dampak ya Pak kepada anak-anak sebagai masa depan dari Indonesia gitu ya Pak ya? Betul. Ya, kalau tadi Pak Yuli menyebutkan bahwa di Indonesia ini kan sudah mulai ditangani sejak tahun 1990 ya. Apakah itu artinya memang di Indonesia sudah ada berbagai peraturan gitu Pak yang sebetulnya melarang pekerja anak? Ya, sebenarnya gini, Indonesia juga punya regulasi yang mengaturnya. Lebih tegas itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana ditegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Memang ada beberapa pengecualian, biasanya untuk pekerjaan ringan,
boleh antara 13 sampai 15 tahun untuk bekerja pada pertandingan. Kemudian untuk yang pekerjaan berbahaya, usianya tidak boleh kurang dari 18 tahun. Nah, ini sebenarnya juga bersumber dari konvensi internasional, konvensi ILO. Kita sudah ratifikasi konvensi ILO nomor 138. Itu mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dan satu lagi, sebagai dorongan untuk percepatan penghapusan pekerja anak, ada konvensi ILO nomor 182 tahun 99. Itu mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Instrumen ini memperkuat komitmen Indonesia karena memang kita sadar bahwa Indonesia tidak akan maju jika anak-anaknya tidak dibangun dengan baik, apalagi terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, itu diyakini akan terganggu tumbuh dan berkembangnya secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Sehingga kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Itu. Ya, jadi sebetulnya di Indonesia ini peraturan-peraturannya sudah cukup komprehensif ya. Tadi disebutkan undang-undang yang mengatur tentang boleh tidaknya mempekerjakan anak. Lalu kita sudah mempunyai peta jalannya juga untuk melakukan upaya-upaya penghapusan pekerja anaknya gitu ya Pak ya. Dan visi jangka panjang dari roadmap itu tadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya. Kalau kembali ke peta jalan Pak, target spesifik dari peta jalan itu apa? Kan tadi peta jalannya itu sampai 2045 ya Pak ya. Apakah jangka waktu dari 2025 hingga 2045 itu ada target-target spesifiknya Pak? Iya, target spesifik tentu kita sesuaikan dengan besaran jumlah pekerja anak. Tadi yang pertanian menjadi prioritas utama, walaupun sektor lain juga kita tangani. Jadi di dalam menangani pekerja anak ini kita tidak membedakan apakah itu di sektor formal ataupun informal. Sepanjang anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan, apakah itu aktivitas ekonomi formal ataupun aktivitas ekonomi informal, ya sama-sama harus kita tangani. Nah tentu penanganan ini dilakukan secara kolaboratif antar kementerian, lembaga, bahkan masyarakat. Dibuka lebar perannya untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak ini. Jadi ada kolaborasi yang kita kembangkan antar kementerian, lembaga, bahkan peran serta dari perusahaan ataupun industri itu juga penting. Karena tanpa kolaborasi yang baik tentu tidak akan bisa kita tangani dengan baik. Bahkan kita punya cita-cita bagaimana ini juga kita sandingkan dengan pembangunan yang berkelanjutan, SDGs. Ya, kemudian juga di ASEAN juga sudah menetapkan adanya bebas pekerjaan. Nah, kita sandingkan dengan komitmen global bagaimana menanggulangi pekerjaan. Gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan melalui peta jalan ini selaras gitu ya Pak dengan tadi komitmen global, ada SDGs, juga ada ASEAN bebas pekerjaan. Betul. Saya ingin kembali tadi Pak bahwa upaya penghapusan pekerja anak ini tentu dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, dan Pak Yudi tadi sudah menyebutkan ada masyarakat, ada kemudian juga perusahaan. Mohon Pak dielaborasi lebih lanjut gitu. Kalau dari masyarakat itu apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh masyarakat? Dan juga nanti mungkin oleh perusahaan itu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan ini kan memang di Indonesia dianggap dalam tanda kutip sebuah hal yang biasa. Karena memang ada yang menganggap bahwa anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan itu sebagai bagian dari pendidikan ataupun bagian dari dia bertahan hidup atau berlatih untuk bisa menyelami kehidupan. Tapi yang penting bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang berbahaya. Yang membahayakan apa? Tumbuh dan berkembang. Misalnya apa? Dia tidak bisa sekolah,
Dia tidak bisa mengembangkan diri dengan baik karena tersita waktunya untuk dia ikut dalam pekerjaan. Maka penting bagaimana masyarakat disadarkan akan pentingnya perlindungan anak. Kita harus memberikan gambaran ketika ini dipekerjakan dampak buruknya apa. Ketika ini tidak dipekerjakan dampak baiknya apa. Tentu bukan berarti sama sekali anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan. Tetapi anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang melanggar ketentuan regulasi. Misalnya, dia bekerja waktunya panjang, kemudian bekerja pada malam hari, kemudian mengganggu waktu sekolahnya. Ini kan sangat mengganggu tumbuh dan berkembang anak-anak tersebut. Nah, tentu kesadaran masyarakat menjadi tumpuan yang sangat penting. Bagaimana memposisikan bahwa pelindungan hak anak itu menjadi prioritas utama. Nah, kemudian untuk perusahaan ataupun di dunia bisnis, karena anak-anak ini terlibat dalam pekerjaan yang dikelola oleh korporasi atau bahkan di supply chain-nya, maka industri ataupun perusahaan juga punya peran penting bagaimana punya komitmen yang kuat. Oke, pekerjaan yang dilakukan itu tentu tidak boleh melibatkan anak-anak, dan bahkan perusahaan juga bisa memberikan dana CSR-nya untuk misalnya mengembangkan fasilitas pendidikan, fasilitas bermain, ataupun nanti bisa memperkuat ekonomi keluarganya, sehingga anak-anak tidak perlu bekerja. Sehingga antara bisnis dan publik dan masyarakat itu harus saling mendukung, karena memang ya tentu saling membutuhkan dan menjadi tanggung jawab bersama bahwa anak-anak itu tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan, apalagi yang membahayakan keselamatan, kesehatan, ataupun moral anak. Bahkan jangan sampai melanggar ketentuan. Itu. Ya. Jadi tidak semua anak yang bekerja itu dilarang ya Pak, dan ukuran-ukurannya ketika dilarang untuk bekerja itu sudah ditetapkan oleh berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Saya ingin kembali tadi Pak ke peran perusahaan dan juga peran masyarakat. Tadi Pak Yuli mengatakan bahwa perusahaan juga harus turut bertanggung jawab gitu. Kami ingin tahu Pak, program konkretnya dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri supaya perusahaan-perusahaan ini istilahnya mematuhi peraturan yang sudah ada itu apa Pak? Ya, tentu yang pertama pemerintah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan regulasi tentang pengaturan pekerjaan kepada perusahaan. Yang kedua tentu kita mau minta komitmen konkret dari perusahaan. Sebagai contoh di perkebunan kelapa sawit, mereka kita minta untuk membuat komitmen bersama-sama dengan pemerintah daerah bahwa sawit harus bebas dari pekerjaan. Itu komitmen konkret. Yang berikutnya, pemerintah juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap norma kerja anak. Apakah masih ada anak-anak yang dipekerjakan atau tidak? Ketika memang ada anak-anak yang dipekerjakan dan melanggar ketentuan, tentu pemerintah punya kewajiban, tanggung jawab untuk apa? Mengingatkan melalui kita berikan namanya nota pemeriksaan. Karena yang melakukan pemeriksaan ini adalah namanya pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, kemudian ketika memang masih ada pelanggaran yang berlanjut, tentu penting juga mengambil tindakan hukum kepada pelakunya, kepada pengusaha yang mempekerjakan anak. Karena dalam permasalahan pekerjaan anak ini ada dua hal penting yang harus ditangani bersama. Yang pertama apa? Kemnaker fokus pada pengusaha atau pihak yang mempekerjakan. Dia harus comply terhadap regulasi. Kalau tidak comply terhadap regulasi, maka dia bisa dikenakan sanksi. Kemudian terhadap anaknya yang sebagai korban. Bagaimana penanganan anak-anak ini? Tentu ada pemulihan ataupun bahkan reintegrasi. Bahkan menjamin
agar anak-anak ini kembali kepada dunia pendidikan, menikmati hak-haknya. Maka dilakukan secara komprehensif, kolaborasi, misalnya kementerian lembaga yang terkait misalnya ke pendidikan, sosial, kesehatan, naker tentu, dan juga kita dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari pengusaha dan juga teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk bagaimana menyampaikan komitmen ini agar tidak ada anak-anak yang dipekerjakan. Gitu. Iya, iya. Itu konkret sekali ya Pak. Jadi seperti tadi tentu informasi kepada perusahaan tentang peraturan-peraturan yang ada, lalu juga pengawasan dan sebagainya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memastikan ya tidak ada pekerja anak. Nah, tadi saya ingin kembali Pak ke soal peta jalan tadi Pak, kan sudah diluncurkan ya peta jalan Indonesia bebas pekerja anak sudah diluncurkan, tetapi dan peta jalan ini kan akan menjadi semacam acuan gitu ya bagi berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pengurangan pekerja anak. Nah, apakah ada rencana gitu Pak ini untuk disosialisasikan lebih lanjut gitu ke berbagai pihak sehingga semua pihak, karena Indonesia ini kan cukup luas ya Pak, ada berapa kabupaten, ada berapa kota begitu, untuk memastikan bahwa semuanya itu aware, semuanya mengetahui bahwa ada peta jalan ini, itu apa yang sudah dilakukan ataupun yang direncanakan ke depan Pak? Iya, sebuah dokumen tanpa diseminasikan, tanpa disampaikan ke pemangku kepentingan yang terkait, ya nggak ada artinya. Maka kami punya program bagaimana mensosialisasikan peta jalan Indonesia bebas pekerja anak lanjutan ini. Kita sudah mulai kemarin pertama di Sulawesi Selatan, kita sudah sosialisasikan kepada pemangku kepentingan di daerah, dan nanti kita akan kembangkan di berbagai provinsi. Kita punya 38 provinsi dan ada 500 sekian kabupaten kota. Nah, tentu untuk memperluas jangkauan ini kita berkolaborasi dengan teman-teman kementerian lembaga, kemudian Pemda, bahkan juga dengan CSO ataupun LSM. Kita punya seperti ada jarak, bahkan juga ada Pakla sebagai punya jaringan mereka, kita sampaikan pada publik. Termasuk kita gandeng juga asosiasi pengusaha. Kita akan sampaikan, kita punya peta jalan. Kalau tidak dipahami ya tentu kita tidak akan bisa dilaksanakan. Karena memang peta jalan ini menjadi acuan bagi setiap pihak untuk menghapus atau membebaskan Indonesia dari pekerjaan. Maka penting diseminasikan, disosialisasikan. Nah, kemudian cara-cara baru, cara-cara generasi sekarang kita juga lakukan. Misalnya dengan cara online, dengan cara seperti ini podcast, dengan cara misalnya juga hybrid juga kita lakukan. Maka penting untuk kita kolaborasi dengan semua pihak. Iya, betul sekali Pak. Saya pikir juga peta jalan ini kan penting ya Pak untuk mengorkestrasi lah gitu, sehingga semua pihak mengacu kepada peta jalan ini dalam rangka penghapusan pekerjaan di Indonesia, sehingga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan di dalam peta jalan. Tapi Pak Yuli, kalau ini kan masih ada 1,1 juta pekerja anak ya. Lalu kita ingin tentu tidak ada lah pekerja anak di Indonesia, walaupun mungkin tidak bisa zero, sama sekali tidak ada. Kalau menurut Pak Yuli tantangan-tantangan kedepannya seperti apa nih Pak untuk penghapusan pekerjaan anak? Ya, tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana koordinasi dan kolaborasi. Memang itu sesuatu yang urgen, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak mudah. Nah, tentu bagaimana kita bisa mengorkestrasi, ya tentu melalui roadmap tadi. Nah, maka penting bagaimana nanti mensosialisasikan ini. Memang di beberapa kesempatan ataupun berbagai daerah juga isu pekerjaannya belum menjadi sebuah prioritas. Itu kita sadari. Karena memang ada yang menganggap bahwa anak-anak dalam pekerjaan itu sesuatu yang biasa. Tapi kita juga harus terus lakukan kampanye. Ada dampak negatif ketika anak-anak
di pekerjaan. Karena memang anak-anak ini ya masih dalam masa tumbuh dan berkembang, maka harus diberi kesempatan yang luas. Maka kolaborasi, kemudian pemahaman publik terkait dengan pentingnya penghapusan pekerjaan anak juga masih menjadi tantangan. Di samping itu juga terkait dengan pembiayaan. Ya, anggaran itu juga masih menjadi PR kita bersama. Karena tadi belum jadi prioritas juga ya Pak. Ya, kalau bisa di juga belum daerah-daerah. Ya, belum menjadi prioritas. Nah, memang inisiatif-inisiatif juga sudah banyak tumbuh sebenarnya. Statement-statement ataupun misalnya komitmen bahwa Indonesia bebas pekerja anak, kemudian perusahaan bebas pekerja anak, daerah bebas pekerja anak itu sudah terus berkembang. Bahkan untuk menjembatani itu kita juga menggandeng berbagai kementerian, lembaga baik itu nasional maupun internasional untuk bisa membantu bersama-sama mengeroyok ini. Misalnya kita ada organisasi ILO misalnya, kemudian ada UNICEF atau misalnya Save the Children dan semuanya. Ini kita manfaatkan karena kan memang kita punya keterbatasan terkait dengan sumber daya, baik sumber daya dari penganggaran maupun sumber daya manusianya. Maka penting bagaimana terus kita lakukan upaya-upaya tanpa henti, tanpa lelah untuk mencapai Indonesia bebas pekerja anak dan melalui pelaksanaan roadmap. Gitu. Ya, baik Pak. Jadi meskipun tantangan-tantangan itu tidak mungkin tidak ada ya Pak, pasti ada, tetapi kita cukup optimis, terutama dengan peluang-peluang untuk kemitraan dengan berbagai pihak. Jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab perusahaan, juga kemitraan secara internasional gitu ya Pak ya. Betul. Dengan organisasi-organisasi internasional. Baik Pak, mungkin ini terakhir, kalau harapan Pak Yuli bagaimana ya terhadap masyarakat maupun mitra-mitra yang lain terkait dengan implementasi peta jalan ini Pak? Ya, perlu kami sampaikan nih Bu Barum dan sahabat Pakla bahwa memang tanggung jawab utama untuk penghapusan pekerjaan itu ada pada pemerintah dan negara. Tanggung jawab utama. Pelaksanaannya tentu bisa dikolaborasikan dan memang harus dikolaborasikan. Maka kami membuka lebar peran serta publik, peran serta masyarakat, baik itu unsur pengusaha, LSM, teman-teman, kemudian juga serikat pekerja, serikat buruh, kemudian Pemda. Mari kita bersama-sama untuk menghapus pekerjaan anak. Masing-masing harus punya kontribusi yang baik. Nggak apa-apa kontribusinya sedikit, tetapi untuk kebaikan mari terus kita lanjutkan. Dan ini menjadi modal kita. Harus ada kolaborasi yang cukup di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk antar pemangku kepentingan. Nah, ini menjadi sesuatu yang terus kita kembangkan. Bahkan kita juga membuka lebar masukan-masukan dari siapapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, demi terwujudnya Indonesia bebas pekerja anak di tahun 2045. Amin. Amin. Ya, baik Pak Yuli. Sahabat Pakla dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan isu pekerja anak di Indonesia, lalu juga peta jalan untuk penghapusan pekerja anak, dan kita sudah mendapatkan begitu banyak insight gitu ya dari Pak Yuli terkait situasi di Indonesia, lalu peraturan-peraturan yang ada, dan seperti tadi sampaikan Pak Yuli, pemerintah sangat terbuka loh untuk mendapatkan masukan dari sahabat-sahabat semua tentang bagaimana sih kita perlu melakukan penghapusan pekerja anak ini di Indonesia. Jadi monggo bisa disampaikan juga kepada kami di Pakla maupun kepada Kemnaker kalau sahabat Pakla semua mempunyai gagasan-gagasan tentang bagaimana menghapuskan pekerja anak di Indonesia. Terima kasih sekali Pak Yuli atas kehadirannya di dalam acara podcast kami. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat juga bagi sahabat-sahabat Pakla. Terima kasih. Baik, terima kasih.